Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau anna li tila'ul ardi dhahaban laftadaitu min adzabillah qabla an arah." Sekiranya aku memiliki emas sebesar bumi, akan aku jadikan untuk menebus diriku dari azab Allah sebelum aku melihatnya. Kesempatan bagi kita untuk mengamankan diri kita dari azab Allah dengan harta yang kita miliki, silahkan bisa diinfakkan di proyek pembangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Temugiring, Banteran, Wangon, Banyumas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita sambung pada hari kebangkitan. Ini kematian kaitannya dengan hari kebangkitan. Barzah bagian daripada alam akhirat. Itu pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Kita lanjutkan pada pembahasan hari kebangkitan. Setelah kiamat kemarin ya, kita sudah sampaikan kehancuran alam semesta, kemudian 40 tahun berikutnya ada sangkakala lagi, disitulah kita semua dibangkitkan. Dari bumi yang kita tempati ini. Bumi yang kita tempati ini belum hancur, belum diganti, nanti diganti. Bumi ini setelah kiamat, ya, kemudian hari kebangkitan, itu masih bumi ini, kemudian nanti akan diganti. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi akan diganti, bukan bumi yang kita tempati lagi. Langit juga begitu, diganti. Ketika kita dibangkitkan masih di bumi yang sama. Nanti dibangkitkan semua dalam keadaan apa? Telanjang. Dalam keadaan seperti dilahirkan, belum hitan, ya belum hitan. Ya semuanya laki-laki perempuan. Sampai Bunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, yang kok pada deleng-delengan gitu. Orang kelambenan?" Terus jawaban Nabi, "Al-amru a'dhamu min dzalik." Perkara hari itu sangat menakutkan, sangat menegangkan. Ya. Boro-boro mikirin kayak gitu. Jadi udah nggak ada syahwat, nggak ada apa, itu udah. Ya. Karena apa? Perkara persoalan hari itu sangat-sangat menegangkan. Dibangkitkan. Secara umum, wujud mereka sama, tidak ada tua, tidak ada nom, tidak ada bocah. Ya. Secara umum, itu nanti orang-orang dewasa ya, itu sama. Yang mati kakek-kakek, yang masih mati saat masih muda, nanti usianya sama di hari kebangkitan itu. Usianya siapa? Usianya Nabi Isa alaihissalam. Sekitar usia 33 tahun. 30-an tahun. Kembar usianya seperti itu. Yang nenek-nenek ya kayak gitu. Nggak ada nenek-nenek itu. Kemudian wujud rupanya seperti rupanya Nabi Adam. Nabi Adam itu berapa? Tingginya 30 meter. Wit kelapa kalah. Wit kelapa cuma pirang meter sih kayak 15 meter, 10 meter paling. Ini 30 meter. Ini tingginya Nabi Adam alaihissalam. Jadi gede-gede ya, gagah-gagah itu. Padora kelamben. Ini dikumpulkan di padang mahsyar. Secara umum seperti itu, tapi nanti ada kondisi-kondisi di mana Allah menghinakan sebagian orang. Ada orang yang dulunya sombong. Ya, waktu di dunia sombong luar biasa. Ya, petantang-petenteng gitu. Sombong, tahulah terbayang-bayang. Nanti dihinakan di hari kiamat. Yang lain gede-gede, dia seperti semut badannya. Wujudnya manusia tapi seperti semut. Wong sing pada gemede ganu waktu nang dunya. Di akhirat nanti akan dibuat kecil gitu. Orang-orang yang perilakunya seperti hewan nanti wajahnya akan dijadikan seperti wajah binatang. Orang-orang yang berkhianat ya, misalnya, nanti ada bendera itu. Bendera tanda bahwa dia khianat. Orang yang misalnya punya bojo loro, ora adil.
Nanti saat di hari kiamat nanti tengkleng. Ya. Orang bisa jalan tegap ini, jalannya ya tengkleng, tereng gitu. Itu kalau tidak adil. Orang yang di dunianya jadi pengemis minta-minta, padahal bisa kerja, ya, nanti wajahnya nggak ada dagingnya, tengkorak. Nah itu tuh gambaran-gambaran orang dibangkitkan sesuai dengan apa yang dilakukan saat di dunia. Orang beriman nanti akan berjalan dengan gagahnya, bahkan nanti tingkatan yang tinggi itu dengan kendaraannya. Dengan wajah berseri-seri. Ya. Nah, orang yang ahli maksiat, punya iman tapi maksiat, nanti dia akan tertunduk, wajahnya hitam. Yang tertunduk wajahnya hitam, wajahnya biru gelap. Nah, orang-orang kafir nanti berjalan dengan wajah, kepalanya nggo sikil, sikile nggo neng dhuwur. Lakune ngambi sikil. Sudah gitu buta, tuli, bisu. Ini orang kafir. Kenapa? Waktu di dunia nggak mau dengar, nggak mau lihat ayat-ayat Allah. Dibuat buta, tuli, bisu di akhirat. Kemudian dibalik wajahnya yang dulu tidak mau sujud, sekarang dihinakan, jadi kaki, jalan dengan wajahnya. Terus sahabat bertanya, apa bisa jalan kambi wajah? Kan jalannya kambi sikil. Ya. Jawaban Nabi apa? Allah yang membuat orang bisa berjalan dengan kakinya, maka Allah pun bisa membuat orang berjalan dengan wajah. Nah itu sudah kelihatan itu, orang-orang yang terhina. Inilah hari kebangkitan. Dikumpulkan di mahsyar. Nah, disinilah bumi sudah diganti. Di mahsyar itu bukan bumi lagi. Jadi padang mahsyar namanya ya. Jadi dataran yang sangat luas, rata, putih, tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada gunung, tidak ada sungai, tidak ada lembah. Pokoknya rata, nggak ada apa-apa. Matahari didekatkan, qadromil, matahari dekat sekali. Ya, jaraknya dengan manusia cuma 1 mil saja. 1 mil itu sekitar 1,6 kilometer. Dekat sekali, panas. Dan itu akan beribu-ribu tahun itu, 50.000 tahun disebutkan. Sebagian ulama mengatakan, karena saking panasnya orang akan banjir, keluar keringet, ya wong anggar panasan kayak wong nek tepe kan malah teles ya, nek kayu tepe kan garing, nek wong tepe malah teles, keluar terus keringetnya, nanti banjir keringet sesuai dengan amal perbuatan. Sing dosane akeh keringete akeh, sehingga dia akan kebanjiran keringetnya sendiri. Nanti keringetnya bisa sampai dengkul. Ana sing amalnya lumayan bagus ya, paling senronrok gitu, mata kaki. Nanti ada sampai ke beyekan, ke pinggang, banjirnya itu. Ada yang sampai ke dada. Nanti sampai yang parah itu sampai ke telinga, sampai ke mulutnya itu banjir keringetnya sendiri. Ini hadis-hadis sahih ya, menceritakan kondisi orang di padang mahsyar. Ini belum hisab, ya, belum hisab, belum apa penimbangan, belum sirat, belum surga neraka. Berat. Nah, di hari itu apakah semua merasakan penderitaan tadi? Tidak. Orang-orang yang beriman tidak akan merasakan itu. Orang-orang yang beriman yang biasa sholat, apalagi tambah qiyamul lail, sholat-sholat sunnah dilaksanakan, maka lamanya mereka berdiri di padang mahsyar yang sampai puluhan tahun, ratusan tahun itu, ribuan tahun, itu bagi orang beriman malah rasanya mung seperti lagi sholat tok gitu. Wong sholat sih pira suwene
30 menit, misalnya 30 menit, rasanya seperti itu, nggak lama. Ini orang yang soleh. Subhanallah. Allah beri perlindungan kepada sebagian orang di hari yang tidak ada perlindungan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang adil, ya, jadi imam yang adil misalnya. Orang yang suka ke masjid, ya, hatinya terpaut dengan masjid. Pokoknya urip kan nunggu waktu sholat gitulah. Aktivitas apa ya, kambing ini panggilan adzan. Begitu ada adzan langsung segera bergegas. Ini orang yang hatinya terpaut dengan masjid, dapat perlindungan dari Allah. Orang yang suka memberi dengan ikhlas, tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu, ya, saking ikhlasnya. Nah, ini insya Allah juga dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang dia tumbuh dalam kesolehan, dalam ketaatan. Anak muda yang tumbuh dalam kesolehan, ketaatan. Orang yang karena takutnya pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tergoda oleh rayuan wanita secantik apapun. Kenapa? Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akan mendapat perlindungan. Ya, banyak orang-orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari itu dengan amal soleh. Nah, kita mikir, nyong ponek ngalami waktu kue, ya kira-kira nyong sing kaya ngapa aja? Kelep nang keringetnya, ya, kepanasan, atau yang termasuk bisa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cari amal-amal tadi. Bagaimana menjadi orang yang selalu ingat masjid misalnya, atau senang infak dengan ikhlas, ya, dan lain-lain lah. Banyak amal-amal yang bisa menolong kita di hari tersebut. Ini hari apa? Namanya hari mahsyar. ولكم فيها ما تدعون